Mana ini? Halo? Halo, hai. Hah? Halo, selamat malam. Selamat malam, Nah, ini udah live di Facebook KUJ Jember. Halo, jadi saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo KUJ Lover, selamat malam. Kita berjumpa lagi di KUJ Podcast. Alumni UNED berprestasi, alumni UNED menginspirasi. Dalam 30 menit ke depan, saya, Rosandayani, akan menemani malam minggu kalian melalui ruang KUJ Podcast yang dapat disaksikan secara live streaming melalui Facebook KUJ Jember. Malam ini, kita kedatangan tamu spesial, seorang penulis muda tersohor yang karya-karya sastranya telah menguasai pasar media massa. Dia adalah Gusti Trisno. Hai Gusti, apa kabar? Halo, Mbak. Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah. Gusti Trisno ini nama penanya. Nama aslinya Sutrisno Gusti Raja, kelahiran Panarukan Situbondo. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Jember, FKIP, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2013. Udah banyak karyanya yang ditelurkan, beberapa di antaranya saya sebutkan ya, novel Rindu Paling Akbar, lalu kumpulan cerpen Museum Ibu. Ini nih saya punya. Nih, ya. Nah, kemudian yang baru aja rilis adalah kumpulan cerpen berjudul Seperti Skripsi, Kamu Patut Kuperjuangkan. Wih, judulnya menohok banget ya buat para pejuang tugas akhir. Tentu saja masih ada beberapa bukunya yang lain, termasuk buku antologi yang jumlahnya puluhan. Nggak cuma melahirkan buku di penerbit, melainkan juga di media massa. Sebuah cerpen, karya sastra yang dimuat di koran, sebuah cerpen, karya sastra yang dimuat di koran-koran besar. Widih, bayangin loh, koran yang didominasi oleh berita, ini adalah ada 9 karya sastranya. Betapa susah menembus media massa. Pasti di balik itu semua butuh perjuangan yang berdarah-darah. Banyak kendala yang dihadapi, banyak hal-hal yang membatasi. Namun ternyata keterbatasan bukanlah alasan, malah menjadi pemicu untuk melahirkan karya-karya luar biasa. Langsung saja kita berbincang dengan Gusti Trisno untuk membahas seputar menulis dalam keterbatasan. Memangnya bisa? Hasilnya sebesar apa sih? Halo Gusti. Halo, Kak Ros. Kamu mulai nulis karya sastra ini kapan ya? Sebelumnya sih menulisnya itu di saat SMA, sekitar tahun 2012-2013, Kak. Terus, lalu kendala yang kamu hadapi selama menulis saat itu apa? Ketika masih SMA, menulis yang kendala paling dirasa itu bacaan sih. Karena kan di Situbondo waktu itu, ya sampai sekarang sih belum ada Gramedia, belum ada Toga Emas. Terus jadi bacanya itu harus ke perpustakaan, jadi enak sih kalau ke perpustakaan umum ya. Perpustakaan sekolah waktu itu masih dominasi buku-buku pelajaran. Nah, kalau selain kendala itu, laptop sih yang nggak punya, karena waktu
Mbak Ros kan sama aku satu angkatan ya. Kan laptop waktu itu tidak sebanyak sekarang ya, tidak semurah sekarang dan tidak banyak pilihan kan. Dulu memang sedikit. Itu sih Kak, akhirnya harus ke warnet. Jadi tiap malam minggu itu biasanya ke warnet dari pagi, dari malam, ambil yang pakai subuh itu sampai hampir subuh. Dari jam 5 jaman gitu. Jadi tiap malam minggu itu kebanyakan nulis di situ. Asik ya, malam minggunya nulis sih. Iya. Terus, bentar, aku mau cek. Waduh. Halo, udah masuk ya? Oke. Oke. Barusan ini ada kendala trouble. Jadi keterbatasan alat itu tidak menjadi penghalang untuk tetap berkarya ya? Benar sekali Kak, karena kan masih banyak jalan kan. Kalau kita misalnya sudah punya tekad, ya kita harus usahakan tekad itu biar menjadi satu kenyataan. Oh ya teman-teman, yang namanya keterbatasan itu nggak melulu keterbatasan fisik. Jangan dipikir soal fisik terus ya, kan kasihan teman-teman kita yang luar biasa. Sebenarnya ada ya ini, siapa tuh penulis yang keterbatasan fisik? Mas siapa tuh namanya? Ada Golagong. Oh iya, Golagong, yang ini ya, Terus Balada Siroy. ada Ciroy. Terus ada juga Ramaditya Adhikara. Ya, beliau itu penulis tunanetra. Oh gitu. Asal bukunya yang mana? Lupa namanya Kak, Oh gitu. tapi ada. Kalau di Lumajang ada juga Gus. Ibu Kartini, dia apa ya, pendek banget itu apa ya? Yang pendek itu loh. Iya, nggak bisa tinggi, nggak bisa besar. Oh, Itu. Nah itu. Jadi sebenarnya keterbatasan itu tidak menghalangi kita untuk berkarya, termasuk keterbatasan fisik. Ya, dan keterbatasan itu nggak cuma sekedar keterbatasan fisik, tapi bisa juga soal keterbatasan media seperti yang pernah Gusti alami ya, nggak ada laptop padahal butuh banget kan. Dan akhirnya ini benar kan benar ya, banget. Baru berangkat ke punya laptop ketika ya, ke warnet. oh ya berangkat ke warnet ke ini nggak, ke mana tuh yang tongkrongan di kampus, Sampurna Corner, iya nggak? Sampurna Corner. Kita Jangan-jangan ke bareng sama aku, cuma belum kenal waktu itu. Aku juga sering ke ya Samkor. Terus eh itu ya, apalagi udah itu aja ya kendalanya ya, alhamdulillah. Terus dapat laptop kapan Gusti? dapat laptop itu ketika semester 3. Berarti Hmm. 2014-15 ya. Itu udah Oh, dapatnya. ketika kamu Tahun pertama di UNED. Tahun kedua ketika berarti kamu dapatnya. uh, kalau tapi kamu selama belum ada laptop ada karya yang kamu lahirin kan ya? Belum Kak. Itu agak sulit sih ketika mencarinya. Maksudnya kan masih belajar menulis itu dari 2012 ya. Saya Hmm. kan baru tembus media massa itu 2015. Jadi agak 3 tahun. Selama itu ya memang harus banyak baca sama banyak nulis. Dan endingnya berubah dengan sendirinya sih gaya tulisannya. Dan saya juga bandingkan, oh ketika SMA nulisnya gini, sekarang kuliahnya sudah gini. Ternyata ada perbedaan. Dan memang nggak langsung sih, memang harus modal di awal ya, meskipun ketika main ke warnet itu keluarkan uang tiap minggu, dan itu juga meskipun 5.000 kan juga lumayan untuk ukuran pelajar, dan ya hasilnya dapet sih, dan memang harus sabar. Jadi 2012 sampai 2015 hingga kini baru bisa tembus terus. Oh iya iya iya. Jadi kamu ini ya usahanya dicicil mulai kamu belum punya apa-apa sampai akhirnya bisa punya apa-apa itu perjuangannya ada. Ini nih kita mau nyapa KOJ Lovers di Facebook. Ada salam dari Mas Edi Harta. Pertanyaannya, apakah karya-karyanya ada yang punya nilai historis atau ketekunan menyampaikan apa? Gitu. Kalau karya-karyaku, Carlos sudah baca juga salah satunya yang Museum Mimpi ya. Yoi. Banyak cenderung lebih cenderung ke bacaan keluarga kan ya. Oh. Nah, dan memang sih lebih banyak cenderung ke keluarga karena
keluarga itu banyak makna dan tiap orang pasti punya cerita di tiap keluarganya kan. Dan itu yang pengen saya sampaikan sih Kak. Apalagi beberapa di situ kan yang museum ibu tuh ada juga ABH ya, anak broken home, itu yang juga yang pengen disampaikan juga sih. Juga pas ketika nulis ini kebalik hidup paling akbar ini juga ABH juga, anak broken home juga. Bagaimana kita mengemas luka sama cinta yang menyapa itu biar pas gitu Kak. Dan meskipun kita punya luka, jangan sampai menghitungnya terlalu lama karena luka itu tidak perlu untuk kita hitung. Kita harus bisa merawat dan menyembuhkannya. Itu sih Kak, pengennya ke situ. Pesannya sih pengennya ke situ sih. Jadi benar-benar pengen menguatkan diri sendiri, juga teman-teman di luar sana yang punya keterbatasan ekonomi misalnya, dan keterbatasan kasih sayang dari orang tua, ya pengen ke arah situ. Semuanya lebih condong banyak tentang keluarga dibanding tentang cita-cita itu sendiri sih. Oke, tuh udah dijawab. Kemudian ada salam dari Ibu Luputu Suciati. Kamu patut diperjuangkan katanya. Yang judul novelmu terbaru ya, judul kumcermu terbaru ya. Seperti skripsi, kamu patut diperjuangkan. Aku penasaran itu. Harus gimana sih diperjuangkan seperti apa sih? Gitu. Kemudian ini, ya gimana Gus? Iya memang harus diperjuangkan sih. Kalau nggak diperjuangkan kan ya nggak lulus kita mah ya. Dan perjuangan itu beda-beda ya tiap orang. Ada sendiri-sendirilah. Gitu. Nah, aku mau tanya nih Gus, gimana sih dukungan orang-orang sekitarmu untuk ketika kamu menjadi penulis, atau mungkin justru juga kamu mengalami keterbatasan dukungan? Kalau keterbatasan dukungan sih, kedenger ya? Tidak sih Kak, kalau misalnya meskipun kan orang tua tidak berpendidikan sih, tidak tamat SD. Tapi mereka paham kalau misalnya si ayah itu ketika misalnya dulu pas SMA ikut lomba, meskipun nggak menang, lombanya berbayar itu uangnya disediain, diusahakan. Terus kalau ke warnet pun aku sudah bilang terlebih dahulu kalau ke warnet tujuannya menulis dari sini sampai jam segini. Jadi mereka tuh memberikan kebebasan asalkan bebas bertanggung jawab sih. Kalau kata mereka seperti itu, apapun pilihannya, apapun yang dipilih, ya sudah, konsekuensinya tanggung sendiri. Mereka cuma bisa memfasilitasi dengan semampunya mereka. Tentunya gitu sih Kak. Kalau dari lucu sih dulu ketika SMA itu aku sering itu Kak, tanda tangani bukunya teman-teman di belakang. Kamu nanti sulit loh dapat tanda tangan aku gitu. Iya, aku juga dapat nih. Apa nih tulisannya? Nih. Tak tulis tak kasih novelis bestseller, penulis bestseller dan lain-lain. Jadi teman-teman itu apa ya cuma guyon-guyon gitu sih. Tapi mereka udah sampai merendahkan apa mimpinya ketinggian, enggak sampai segitu. Tapi ya bagusnya gitu sih Kak. Karena kadang kan ketika kita dapat omongan miring bisa ngedon kan. Ada juga yang berbekal bullying misalnya berdasarkan di down terlebih dahulu, akhirnya akhirnya dia mau membangkitkan dan punya dana positif. Tapi itu sih Kak menurutku Kak. Oke, yoi. Itu kalau keterbatasan dukungan. Ada lagi nih yang biasanya ditanyakan orang-orang. Kak, kalau mengalami keterbatasan ide, gimana nih? Apa yang harus dilakukan? Kalau ide sih, alhamdulillah ide selalu ada banget. Termasuk ketika buku yang keempat terbit ini ya, seperti skripsi itu, nulisnya itu kebanyakan ketika skripsi itu merasa Kak, kalau aku pengen fokus banget ngerjakan skripsi, bener-bener nggak usah baca buku bacaan sastra dan menulis nggak usah. Dan ternyata hal itu malah nggak bisa aku lakukan, malah tambah-tambah gelisah. Akhirnya tetap dituangkan, tetap nulis, tapi meskipun waktunya terbatas, tak tulis di catatan di HP. Jadi pengen nulis ceritanya tentang ini satu kalimat aja atau dua kalimat aja, nanti ketika ada waktu langsung menulis Kak di laptop. Dan biasanya sih kalau aku dulu ya manajemen waktunya, kita kan pasti sibuk, bener-bener sibuk semuanya ya, tiap orang pasti punya kesibukan yang berbeda. Ada yang juga sibuk rebahan ya. Aku. Kalau aku sih dulu pas skripsi itu ngerjakan nulisnya itu
nulisnya itu kebanyakan sebelum dari asar sampai jelang maghrib. Karena dari pagi itu sampai asar itu nunggu dosen misalnya ya untuk bimbingan. Nanti habis maghrib itu, habis isya itu lanjut ngerjain revisi skripsinya Kak. Begitu terus, dan ketika waktu yang paling ideal bagiku itu habis sholat tahajud atau menjelang subuh. Wih, langsung fresh gitu Bener-bener ya. hening, dapet banget. Kalau ide sih alhamdulillah selama ini nggak merasa bingung ya, malah ada-ada aja terus. Tapi dengan banyaknya ide yang bertengger di kepala itu, jangan sampai ketakutanku sih bukan di ide yang ketakutan, nggak, tapi cara mengemasnya. Oh, ternyata masih sama dengan cerpen sebelumnya, ternyata belum ada peningkatan, ternyata mengelola konfliknya cuma gini-gini aja, dan itu sih yang aku pikirkan. Nah, selain itu, makanya sebelum menulis itu aku resepnya itu biasanya membaca minimal kalau nulis satu cerpen tuh 4 cerpen atau 5 cerpen, 3 cerpen, dan aku menulis kata-kata yang bagus versi mereka dan aku ubah sendiri. Misalnya Kak, orang-orang mengatakan aku cinta kamu itu sudah biasa ya. Terus Asma Nadia itu mengubah menjadi aku mencintaimu dan itu fakta. Terus aku bolak-balik Kak. Aku bolak-balik cuma aku tidak dapat membedakan cinta yang kamu ucapkan barusan itu fakta atau hanya opini belaka. Nah, di situ sebenarnya ada fakta, ada opini. Jadi kan itu sudah masuk pelajaran bahasa Indonesia. Ini ya. Nah, itu sih. Jadinya kayak pemilihan diksi ya. Takutnya di situ kebanyakannya. Semakin banyak kita baca, semakin banyak wawasan yang kita dapat. Jadi ada bekal juga buat kita nulisnya seberwarna apa tulisan kita gitu ya. Iya Kak. Oh ya nih, ada salam dari Ahmad Habib Solahuddin. Istimewa sahabat Trisno, salam dari Jember. Katanya bulan Juli ke Pondok Al Jauhar. Hehe, ditunggu bukunya. Salam buat Habib. Oh, temen apa nih? Temen angkatan. Oh, temen pondok. Iya, temannya teman. Iya. Oke, selanjutnya. Siapa sih orang-orang yang menginspirasi Gusti untuk menulis sampai sejauh ini? Kalau dulu sih aku ketika SMA itu tumbuh dengan baca karena tidak beli buku ya Kak, karena tidak ada toko buku di sini. Sekarang ada sih. Jadi di perpustakaan itu kebanyakan bacaan-bacaan fiksi Islam remaja, fiksi remaja Islami, fiksi dari Gema Insani. Lalu ada bahan bacaannya dari Asma Nadia juga yang paling banyak di perpustakaan itu. Akhirnya itu yang membuatku menginspirasi untuk menulis Kak. Terus ada tantangan juga dari salah satu, karena aku sejak SMP sudah ngeblog ya. Nah, ketika SMA itu ada temen yang buat cerpen, blogger juga. Terus dia ngasih bukunya ke aku buat syarat ikut lomba di penerbit yang menjadi tempat beliau menerbitkan buku itu. Dan syaratnya harus foto bareng sama novel tersebut. Akhirnya karena sudah kadung dikirimi, kan mau tidak mau harus ikut lombanya kan. Nah, akhirnya ikut lombanya ternyata juara 3 saat itu Kak. Nah, pas itu SMA masih kelas 2. Jadi keren gara-gara itu banget. akhirnya benar-benar terus pengen nulis akhirnya. Ya tidak sengaja sih menemukannya. Ya alhamdulillah ya kalau udah nemu jalan ya. Ini nih, ada pertanyaan lagi dari Kau Jelovers, dari Ibu Luputu di Facebook. Mas Gusti, 4 buku ditulis selama berapa tahun? Alumni FKIP jurusan apa ya? Untuk biaya cetak bukunya bagaimana? Ada rencana untuk buat cerita online? Kalau untuk bukunya sih, yang pertama kali terbit itu tahun 2015 Kak, yang Ajari Aku Bu, kumpulan puisi. Oh ya, Nah, Ajari Aku Bu. Itu pakai penerbitan Perpusda Situbondo ya, karena mau ikut lomba di nasional waktu itu. Terus kalau yang kedua itu ikut seleksi itu yang Museum Ibu itu. Terus yang ketiga juga seleksi Kak, begitupun yang keempat. Nah, kalau yang ketiga ini kebanyakan ini hanya terbit
di penerbit indie ya, jadi cuma 100 eksemplar waktu itu. Tapi kalau misalnya ada pembaca juga. Nah, kalau yang ini yang seperti skripsi itu, ini selain terbit cetak juga insya Allah akan ada e-booknya juga di Gramedia Play Store, Gramedia Book, di sana bisa diunduh di situ nanti. Cetaknya juga ada. Dan waktu nulisnya sih agak lama sih Kak, karena kan untuk cetak juga ada gampang ya, untuk seleksi juga ada gampang, dan ketika bukunya aku maksudnya bukan penulis yang terkenal seperti Terelia dan lain-lain. Kalau misalnya kayak Terelia, Nadia yang bestseller lain-lainnya itu kan menerbitkan buku sebulan, 1 kali, 2 kali atau 3 kali pun pembaca ada kan. Kalau misalnya yang agak aku sih minimal 1 tahun ada satu gitu. Jadi tidak terlalu jauh sama pembaca, dan pembaca akhirnya bisa beli gitu. Dan kalau yang terbit online sih ada 2 novel online tuh Kak. Judulnya itu Cahaya, bisa dibaca di aplikasi quickku.com. Bisa juga diunduh di Play Store. Terus ada satu novel juga yang judulnya Lelaki yang Hidup dengan Fiksi. Itu bisa dibaca di tutorial.co. Itu ada aplikasinya juga di Play Store. Kalau lucunya sih yang Lelaki yang Hidup dengan Fiksi itu ambil ceritanya dari drama Korea Kak. Idenya jadi bacaan sama tontonan itu benar-benar mempengaruhi kita. Ini nih aku juga mau tanya, harapan kamu, bentar, mana lagi? Harapan kamu untuk para KUJ lovers dalam memajukan literasi di Indonesia. Karena kan kamu ketika melahirkan novel, buku, karyamu di media massa, yang banyak itu yang cerpen-cerpen itu kan, aku tuh dulu sering juga baca-baca itu. Gak tahu sih, mungkin aku pernah baca karyamu waktu itu ya di koran gitu. Tapi waktu itu mungkin belum mengenal kamu, Gus. Nah, dan kamu terima kasih ya udah membantu memajukan literasi di Indonesia. Nah, pertanyaan terakhir nih dari aku. Apa harapan seorang Gusti Trisno untuk para KUJ lovers dalam memajukan literasi di Indonesia? Kita harus banyak membaca, yang pertama. Dari membaca itu kita bisa menggali informasi, bisa mempelajari juga gaya penulisnya orang lain, dan membaca juga bisa membuat kita mendapatkan inspirasi untuk ide ya. Nah, setelah mendapatkan ide, jangan lupa untuk menulis. Jangan sampai mau menulis itu kita memiliki banyak hambatan. Maksudnya dalam artian hambatannya, aku lo sibuk, aku lo kuliah, tugasku padat, tugasku lain-lainnya ya, waktunya sedikit. Kita harus meluangkan waktu untuk menulis, Mbak. Jangan menunggu waktu luang, karena untuk menunggu waktu luang itu udah ada. Bahkan kaum rebahan pun, kalau misalnya kosong, dia tidak punya waktunya cuma rebahan aja kan. Lebih baik kan dibuat menulis. Bentar lagi dibully nih sama kaum rebahan. Enggak. Santai, aku juga tim kaum rebahan. Iya. Rebahan kalau waktunya tidur. Enggak. Aku juga banyak yang aku kerjain. Tenang. Soalnya kan alumni UNED, oke sih. Ya sekarang Gusti lagi ini ya melanjutkan S2 pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang, ya, dengan jalur beasiswa LPDP. Ya gitu ya Gus. Benar. Nah, rencana nih dalam beberapa waktu ke depan, goalmu akan apa? Melahirkan novel baru kah? Apakah? Goalnya yang pertama sih menyelesaikan kuliah ya Kak. Kebetulan tesisku juga berhubungan dengan cerpen, jadi nanti itu pengembangan bahan ajar. Judulnya itu pengembangan bahan ajar menulis cerpen bersumber cerita rakyat Situbondo. Nah itu pengennya mengenalkan cerita rakyat Situbondo, sekaligus juga menjadikan sumber ide bagi siswa untuk menulis cerpen. Nah itu rencananya sih produknya pengennya sih dimasukkan ke dalam bentuk aplikasi juga, biar gampang dipelajari sama orang lain. Apalagi sekarang ini kan masuk ke kelas juga agak sulit ya dengan sistem kayak gini. Makanya mau tidak mau sih pengennya goal di situ, aplikasinya jalan, produk bahan ajarnya jalan,
kalian itu tetap menulis sih, menulis yang banyak banget dan meningkatkan kualitas diri. Ya. Kemudian ini nih. Jadi kesimpulan dari yang saya tangkap dari ngobrol-ngobrol sama Gusti nih, aku catat. 1, kalau ada ide langsung ditulis, ya. Jadi Ya, ditulis dimanapun, entah di notepad di HP atau kalau ada kertas ya ditulis di kertas, gitu aja langsung seadanya. Kemudian yang kedua, alat ketiadaan alat bukan menjadi keterbatasan. Kamu bisa kemana aja, bisa nyucil nulis di buku atau ke warnet atau sebagainya, banyak jalan menuju Roma, intinya gitu. Kemudian yang ketiga, harus memperkaya wawasan atau bacaan. Jadi kayak yang diterapin Gusti, dia sebelum nulis 1 cerpen, dia baca 4 cerpen minimal gitu. Karena perlu banget Hasana untuk menambah mengkayakan diksi, pilihan kata. Biar kata-katanya nggak itu-itu aja, gitu kan? Gitu kan? Ya. benar. Nah, alhamdulillah, makasih banyak ya Gusti untuk inspirasinya. Obrolan malam ini luar biasa bareng kamu. Terima kasih ya Gusti. Kamu nggak ingin menyampaikan kata-kata terakhir sebelum ditutup? Ya, semua teman-teman KUJ Lover jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk menulis ya, karena kita punya tugas untuk agar mengisi bacaan-bacaan yang baik bagi generasi penerus, dan harus benar-benar meluangkan waktu apapun aktivitasnya, dan tulislah sesuatu yang kita miliki pengetahuannya. Selain itu, biar itu mudah, Mbak. Oke, gitu ya Gusti. Terima kasih, sayang sekali. Waktu kita harus berakhir karena waktu juga yang membatasi. Semoga teman-teman mendapatkan hasanah dan wawasan dari podcast kali ini. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Oh ya, jangan lupa teman-teman follow akun media sosial kami di Instagram @kuj_Jember, Facebook KUJ Jember, dan YouTube KUJ Diginet untuk mendapatkan info-info terbaru kami serta menjaga silaturahim antara alumni. Saya Rosandayani selaku host, Gusti Trisno selaku guest atau bintang tamu, dan Ferenza Pairu selaku operator. Kami semua pamit undur diri. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Ya. Santai.